can start our lesson tonight. Okay, now we are going to discuss again module 2 because this is very important. I think it's talking about the theory of translation. Okay. Okay. Uh, Here are the topics that we are going to discuss. First, how to analyze our text in translation process. And here there are some topics, there are points that we are going to learn. First, reading and understanding of a text. It consists reading the text, searching for the intention of the text, the intentions of the translator, and then we are going to analyze text styles, the readership, and stylistic scales. And then we are going to talk again about translation methods and translation procedures. So these points are very important to know. Jadi poin-poin ini sangat penting untuk kita pelajari as a basic, sebagai dasar, as foundation, sebagai fondasi untuk menjadi seorang penerjemah yang baik. Oke. Oke, Mbak Mary, nggak apa-apa, besok kita tes lagi deh, besok kan ketemu langsung. Jadi ya ya, I can hear a voice. Suara siapa itu? Finally. I'm so happy. Yeah, finally you can use your microphone. Okay. 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 Let's continue later with talk ya Mbak ya. Okay. How to analyze of a text in translation process. Bagaimana menganalisis sebuah teks di dalam proses penerjemahan. Pertama, first remember we have to read the text, reading the text. Jadi mengapa kita harus membaca sebuah teks? Mengapa kita harus membaca teks itu? The first is we need to comprehend or to understand the content of the text. Content isi, content of the text. We need to understand the content of the text, and then we are going to analyze the text, menganalisis teks bacaan dari sudut pandang si penerjemah. Jadi dari point of view translator, jadi sudut pandang si penerjemah. Sudut pandang itu bahasa Inggrisnya point of view, okay? Yang tentu tidak sama dengan sudut pandang seorang ahli bahasa atau kritikus. Oke, jadi sudut pandang si penerjemah itu misalnya kita tidak sama dengan sudut pandang seorang ahli bahasa atau linguistik atau seorang kritikus. Misalnya, seorang penerjemah ingin menyampaikan makna yang ada di dalam bahasa sumber. Ingat, bahasa sumber atau source language into target language. But a linguistics, seorang ahli bahasa, mereka ingin menerjemahkan teks itu tetapi sesuai dengan tata bahasa yang mereka ketahui. Jadi we have to follow the register, istilahnya harus mengikuti register, grammatical feature seperti itu. Okay? Jadi point of view among translator, linguistic, and kritikus itu sangat berbeda. Okay? Yang kedua, selain membaca teks, as a translator, okay, seorang kita juga harus mengenali maksud suatu teks itu. Jadi we have to know the intention of the text. Intention means maksud. So in reading, you search for the intention of the text. You cannot isolate this from understanding it. They go together, and the title may be remote from the content as well as the intention. Jadi ketika seorang penerjemah membaca, Anda mencari dan ingin menemukan apa yang dimaksudkan oleh teksnya, apa yang dimaksud oleh si penulis dalam teksnya. Jadi as a translator, sebagai seorang penerjemah, kita tidak bisa memisahkan pemahaman.
keduanya harus beriringan, berjalan seiring. Jadi maksudnya sebuah judul mungkin sangat jauh dari isi dan maksudnya. Jadi sebagai penerjemah Anda harus memberi makna kembali judul itu. Jadi memberi makna kepada judul itu. Next, yang ketiga adalah the intention of the translator, maksud penerjemah. Jadi usually the translator intention is identical with that of the author of the short language text. Jadi biasanya maksud si penerjemah itu identik dengan maksud penulis dalam bahasa sumber. Bahasa sumber itu disebut dengan short language. Jadi sebagai seorang penerjemah, as a translator, we have to master both languages. We have to master both languages. We have to master source language and target language. Kita harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Example, kita mau menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teks bahasa Inggris itu disebut dengan source language atau bahasa sumber. Baru teks bahasa Indonesia itu disebut dengan target language atau bahasa sasaran. Jadi maksud si penerjemah itu biasanya identik dengan maksud penulis yang ada di dalam source language. Seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat juga kita harus mengetahui, memahami tentang text styles atau gaya bahasa. Jadi ada beberapa text styles, ada beberapa gaya bahasa berdasarkan according to NIDA. Okay, this is the general one. Ini adalah yang umum. Pertama, narrative. Misalnya contoh naratif itu Snow White, baru Malin Kundang. Itu salah satu, itu beberapa judul contoh naratif. Baru misalnya Gunung Tangkuban Perahu, itu salah satu contoh naratif. Okay. And then description. Jadi contoh yang lain lagi description. Contohnya misalnya kalau kita ingin mendeskripsikan seekor kucing, okay, ingin membuat cerita tentang bagian-bagian atau part of body of a cat, bagian-bagian tubuh dari seekor kucing. So it is called description. Okay, and then for another example, we are going to describe a beautiful girl. Okay, so this is called description. Description, to describe. Okay, to describe, ketika kita mendeskripsikan, kita menggunakan linking verb, adjective. Jadi ketika kita mau mendeskripsikan seorang, kita menggunakan adjective. Misalnya, for example, the girl is beautiful. Jadi kita mau menjelaskan si girl itu bagaimana. Si girl itu beautiful. Jadi beautiful itu adjective. Okay, beautiful itu adjective. And then another example, linking verb. I feel happy. Saya merasa bahagia. Jadi feel di situ, feel disebut dengan linking verb. Linking verb, dia static, linking verb. Jadi feel di situ linking verb. You have to remember, okay? And then discussion. Discussion is a treatment of ideas with emphasis on abstract nouns, verb of thought, mental activity. Misalnya contoh kata kerja yang digunakan dalam text discussion, misalnya consider, argue. Jadi dalam discussion ini there is a logical argument and connectives. Okay, ada argumen yang logik. Yang terakhir, yang keempat, dialog. Okay, dalam dialog ini ada emphasize, menekankan. Okay, Patheism and colloquialism. Okay, colloquialism and patheism. Jadi namanya juga dialog, ada interaktif. Okay, jadi yang keempat ini, these are the general. Ini adalah yang pada umumnya textile, jenis-jenis textile.
Jadi sebagai seorang penerjemah, kalian harus bisa mengidentifikasi. You have to be able to identify what kind of text is this, okay? What kind of text is this? Seorang penerjemah harus bisa menguasai itu sehingga penerjemah bisa menyampaikan makna yang terkandung dalam cerita itu yang ada pada source language ke dalam target language. Oke, misalnya kalau jenis ceritanya naratif, oke, naratif. Kalau jenis ceritanya naratif, misalnya Snow White, berarti di situ kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, kita bisa menggunakan, we can use everyday language in narrative. Oke, tetapi kalau misalnya di dialog, discussion, we cannot use everyday language. Kita tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, so as a translator, sebagai seorang penerjemah, this is good for you to know or to learn kind of text styles. Okay, and next, okay, dari jenis-jenis teks ini, do you have any questions? Halo, malam juga Pak Roni, Mas Roni, Mbak Mary, ada jenis, do you have any question from the textiles? Ya. Ya, once again, kurang kuat suaranya, I can hear a voice. Oh, phrasal verb, okay. Jadi kalau dalam naratif ini dia menggunakan where the emphasis is on the verbs or for English dummy or empty. Jadi makanya saya gunakan tadi kata kerja yang digunakan itu dia tidak resmi, tidak formal seperti itu. Jadi dia dummy. Tahu kan arti dummy itu kan? Jadi dummy itu juga bisa, bahasa sehari-hari itu juga bisa dikatakan bahasa sehari-hari. Oke. Jadi dalam naratif ini menggunakan kata phrasal verb. Misalnya verb nouns, our phrasal verb itu sama. Phrasal verb itu kata kerja yang terdiri dari verb plus preposition. Misalnya contohnya lay down, wake up, okay? Wait. Jadi wake up, baru turn into. Ini adalah contoh phrasal verb. Jadi phrasal verb, jadi dia bentuk phrase, kata kerja yang berbentuk phrase. Phrase itu terdiri dari dua atau lebih kata. Jadi ada wake, ada preposisi, verb preposisi, dia menjadi phrasal verb. Oke, itu adalah contoh phrasal verb. Jadi dalam naratif banyak kita temukan phrasal verb. Contohnya he bursts in. Burst in adalah phrasal verb. Jadi ini kata kerja, ini preposisi. Contoh yang lain yang biasa sehari-hari kita gunakan, come in, come in atau come on. Ini adalah contoh phrasal verb. Oke. Mbak Mary? Iya, sit down, benar, sit down. Stand up, itu adalah phrasal verb. Oke. Oke, you're welcome, Mbak. Oke. And then the readership, oke. Jadi poin yang kelima itu leadership. Jadi seorang penerjemah itu harus mengetahui siapa yang akan jadi pembacanya. Misalnya gendernya, jenis kelaminnya, the age, usia,
occupation, pekerjaan. It is very important for a translator to know who will become the readers. Siapa yang ingin, siapa yang akan menjadi pembaca teks itu. Jadi di sini jelaskan, on the basis of the variety of language used in the original, you attempt to characterize the readership of the original and then of the translation, and to decide how much attention you have to pay to the target language readers. You have to underline this, highlight this. You may try to assess the level of education, the class, age, and sex of the readership if these are marked. Okay? Jadi katanya di sini, berdasarkan pada berbagai ragam yang digunakan dalam teks aslinya, Anda mencoba untuk menandai readership dari wacana dalam bahasa sumber. Oke? Jadi seorang penerjemah itu penting mengetahui atau mengukur tingkat pendidikan pembacanya, kelas, jenis kelamin, dan usia pembacanya. Oke? Yang selanjutnya stylistic scales. Oke? Sorry, it becomes messy, berantakan. Oke, jadi ada beberapa, nanti PowerPoint-nya saya perbaiki ya. Oke, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui dalam proses penerjemahan. Pertama, tingkat keformalan ketika kita mengekspresikan apa yang akan kita terjemahkan. Ada tingkat keformalannya, namanya scale of formality. Okay, formality has been variously expressed. Jadi contohnya officialist. Jadi officialist ini di atas official. Contohnya kalimatnya seperti ini: the consumption of any nutriment whatsoever is categorically prohibited in this establishment. Ini contoh kalimat, okay? Contoh kalimat. Sorry, it becomes messy. Yang kedua, jadi ketika dia dalam officialist bentuknya seperti ini, nah di dalam official dia akan berubah, it change. Okay, the consumption of nutrients is prohibited. Okay, jadi ada beberapa kata yang tidak digunakan lagi. Okay, the consumption of nutrients is prohibited. Ini namanya official, resmi. Ini lebih resmi. Oke, ini baru. Bagaimana yang formal? Formal, you are requested not to consume food in this establishment. Sebenarnya makna ketiga kalimat ini sama. Jadi ketika seorang penerjemah menyampaikan atau menerjemahkan teks itu, dia bisa menggunakan ini dengan formal juga, tergantung siapa pembacanya. Oke? Sebenarnya sekali lagi saya tekankan, I want to emphasize the meaning of these three sentences are the same. Maknanya sama. Terus ketika dia dalam netral, eating is not allowed here. Di informal, bahasa informalnya, please don't eat here. Please don't, yang informal. Baru colloquial itu bahasa sehari-hari. You can't fit your face here. Baru slang words, tahu slang words kan? Lay off the nose. Baru tabu, lay off the fucking nose. Jadi ini adalah cara-cara yang digunakan penerjemah, okay? Atau yang juga kita temukan di dalam satu teks. Tetapi di sini makna yang disampaikan ini sama. Adalah sama. Jadi kan katanya tadi, tidak hanya di sini ditekankan, tidak hanya pembaca
tidak hanya penerjemah yang harus tahu tingkat level pembacanya, penulis itu juga harus tahu tingkat level pembacanya. Oke, jika memang tulisan itu, if the text is created for the people, maybe the low class, kelas-kelas bawah, mungkin dia akan menggunakan bahasa slang atau mungkin bahasa sehari-hari. Oke, kalau misalnya yang membaca teks itu adalah orang-orang yang misalnya tidak berpendidikan, atau mungkin misalnya orang-orang yang memang dari kelas yang rendahan, mungkin dia menggunakan bahasa ini, jadi sesuai dengan tingkat pembacanya. Oke. Next. Oke. Ini bisa dilihat nggak? Oke. How to analyze over text in translation process. Bagaimana menganalisa sebuah teks dalam proses penerjemahan. Oke. Misalnya pernyataan atau pernyataan. Seorang penerjemah harus membaca teks itu terlebih dahulu untuk mengetahui isi teks. Benar, oke? This is the summary. Oke, the summary. These are the summary, oke? And then siapakah yang menulis teks tersebut? Oke? Guru, ilmuwan, ahli hukum, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi kita juga dari teks itu juga kita bisa tahu siapa yang menulis teks itu, dan kita juga harus mencari tahu siapa yang menulis teks itu. Oke. And the next, apakah maksud, intention? What is the intention of the text? Mempengaruhikah? To persuade, pemberitahuan. Oke, to inform. Oke. And apakah jenis teks yang ditulis itu? Naratif kah? Dialog kah? Deskripsi kah? Diskusi kah? Oke. Oh ya, samar-samar ya. Tadi saya ganti, ternyata samar-samar juga. Oke, nanti kita perbaiki PowerPoint-nya. And then untuk siapakah teks itu ditulis? Ini disebut dengan readership. Oke, readership. Orang tua kah? Pelajar kah? Anak-anak kah? Oke. Bagaimana kosakata yang dipakai? Resmi kah? Sehari-hari kah? Jargon kah? Slang kah? Seperti ini. Ini adalah contoh kosakata. Oke. Contoh kosakata atau disebut dengan stylistic scales. Jadi siapakah yang jenis kosakata apa yang digunakan? Netral kah? Informal kah? Kolokvial kah? Slang kah? Tabu kah? Oke. Jadi jenis kosakata yang digunakan tergantung kepada pembacanya, readership-nya. Oke, readership-nya. Oke. Untuk siapa teks itu dituliskan? Oke. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Jadi ini adalah beberapa teori yang harus kita ketahui. So you have to remember this theory, you have to understand this theory. Okay. Do you have any question? Okay. Jadi ini merupakan summary dari slide-slide sebelumnya. This is the summary. Okay. So how to analyze over text in translation process. Bagaimana menganalisis sebuah teks di dalam proses penerjemahan. Pertama ini, yang kedua, yang the second, siapakah yang menulis teks itu. The third, what is the intention of the text. And then apakah jenis teks itu, misalnya narrative, dialogue, description, and discussion, something like that. And who are the readership, siapa pembacanya. Okay. Bagaimana kosakata yang digunakan? Stylistic scales. Resmi, sehari-hari kah, jargon kah, netral, slang, colloquial, something like that. Oke, Mbak Mary ada yang mau tanyakan? Pak Muhammad? Nanti PPT-nya nanti saya perbaiki deh. Oke, kalau tidak ada, oke, let's continue.
Okay, before we continue to analyze the text, before we are going to analyze the text, okay, I want to tell you again the procedures of translation. So there are two kinds of procedure of translation. It is called literal translation and non-literal translation. Okay, now literal translation is penerjemahan harafiah, while non-literal translation it is called penerjemahan non harafiah in bahasa Indonesia. Okay, here literal translation, penerjemahan harafiah, contohnya tidak mengalami perubahan bentuk maupun maknanya. We have discussed this before, right? Honeymoon, internet, baru. Yang kedua, mengalami perubahan cara penulisan dan tidak mengalami perubahan makna. Misalnya microphone menjadi mikrofon, shooting menjadi become shooting. Jadi ini contoh borrowing. Okay. Kenapa ada borrowing word? Karena tidak ditemukan lagi kata-kata yang cocok menggantikan source language ini. Oke, misalnya contoh yang lain, Thanksgiving, computer, oke, computer, oke. Loan translation atau disebut dengan calc, oke. Ada namanya calc lexical. Calc lexical ini leksikal maksudnya sesuai dengan arti kamus. Red flag, bendera merah, oke. And then calc grammatical, sesuai dengan grammar. See exhibit C for explanation. Lihat lampiran C untuk penjelasan. Jadi dia terikat kepada grammar. Ini terikat kepada makna dalam kamus. Leksikal itu artinya makna dalam kamus. Okay. And then literal translation. Penerjemahan harafiah adalah proses penerjemahan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan struktur sintaksisnya sama dengan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Oke, contohnya black market, pasar hitam. Jadi diterjemahkan secara literal. Black artinya hitam, market pasar. Oke. Tetapi sebenarnya black market bukan pasar hitam artinya dalam bahasa Indonesia, right? Oke. Honeymoon, bulan madu. Oke, jadi dia diterjemahkan sesuai dengan struktur sintaksisnya. Next, non-literal translation, ada transposisi or transposition. Contohnya well maintenance and security services. Jadi transposisi. Yang selanjutnya ada modulation. Modulation contohnya no smoking, dilarang merokok. Okay. Next, we just going to review this because we have learned sebelumnya sudah diterjemahkan, sudah dibahas. And then ada equivalence, contohnya hello. Jadi hello ini bisa diterjemahkan dalam selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu namanya equivalence. Terus ada adaptation. Adaptasi ini dia sesuai budaya yang ada pada bahasa sumber diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Misalnya contohnya take a bath. Dia take a bath itu dalam bahasa Indonesianya mandi, oke, mandi. Itu adalah contoh adaptation. Oke, sekarang kita menganalisis. Coba dibuka bukunya, modulnya, open your module page 24. Okay, page 24. Okay, now Mbak Mary, can you read the first sentence? Coba baca kalimat pertama halaman 2.4. 2.4, the first sentence, paragraph 1. Okay. Insert it. Instead of.
pollination. Jadi coba diperhatikan kata transgenic. Nah, coba diperhatikan target language-nya atau bahasa sasarannya. Transgenic tetap diterjemahkan menjadi transgenic, dia hanya ada perubahan C becomes K, becomes K, right? Transgenic, oke? Okay? Jadi ini disebut dengan borrowing, oke? Okay? And then ada gene or genes. Jadi ini termasuk borrowing juga, borrowing genes ada baru. Selanjutnya coba dibaca kalimat selanjutnya lagi. Siapa yang mau membaca? Who wants to read? Okay, it's okay, up to you. Sequence. Okay. Species. Okay, so once again, species. Go on. Oke, coba diperhatikan kata the inserted gene sequence. Oke, the inserted gene sequence itu ada di kalimat kedua. Kalimat kedua. Oke, the second sentence. Coba perhatikan target language-nya. Let's see the target language. Rangkaian gen yang dimasukkan. Oke, the inserted gen sequence, rangkaian gen yang dimasukkan. Jadi inserted gen itu di sini noun phrase. Noun phrase. In short language it is noun phrase, but in target language it becomes clause. Menjadi clause, okay? Jadi ada dalam proses penerjemahan ada beberapa hal. Jelas misalnya gramaticalnya, grammatical featuresnya berubah. Terus pemilihan katanya juga. Terus ada namanya, jadi istilahnya itu disebut dengan register. Oke, jadi dalam proses penerjemahan ini dia tidak terikat kepada grammatical feature, tidak terikat kepada grammar. Coba lagi perhatikan kata insecticide. Oke, dalam bahasa Indonesianya insektisida. Jadi insektisida ini adalah borrowing. Oke, borrowing dalam poin yang kedua. Oke. Jadi ini itu adalah salah satu analisis sederhana dalam paragraf 1. Oke. Now let's see page 2.27. Jadi saya mau ajak kalian untuk belajar menganalisa. Oke. Point 2.27. Oke. Page 2.27. Dia itu task 6. Oke, coba perhatikan judulnya garden planning. Oke, garden planning. Garden planning di sini dalam target language dituliskan perencanaan kebun. Oke, ini adalah salah satu contoh literal translation, yaitu called lexical. Jadi lexical tadi, apa tadi lexical? Who knows lexical? The meaning of lexical? Do you still remember the meaning of lexical?
Ya, makna atau meaning yang dalam kamus. Oke, benar Mbak Titin. Thank you Mbak Titin. Oke. And let's see. Coba diperhatikan pemakaian koma. Oke. Who wants to read? Who wants to read the first sentence? Siapa yang mau mencoba membaca kalimat pertama? Pak Roni? Pak Roni, do you want to read the first sentence? Two point 27. Okay, go on. Task 6, task 6. Garden planning. Okay, just the first sentence. Okay, the size of your garden will determine in part many aspects of your garden plan. Okay, coba dilihat Mas Roni, coba dilihat hasil terjemahannya. Okay, do you see? Ada nggak dilihat ada perubahan di situ? Coba diperhatikan yang lainnya. The first sentence Mbak Miri juga diperhatikan. Mbak Setiana, Mbak Titin, Mbak Sunarti, Mbak Tonari. Oke. Apa sih yang bisa kalian lihat di situ? Oke. Who want to try? Mas Roni bisa? Can you see? Can you say? Huh? Kenapa Mas? Want to Okay. Okay, good. Good. Okay, now let's see. Okay. Bagus. Okay. Now let's see again yang lain. Who want to try? Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Do you want to say again, Mas Roni? Okay, Mas Roni, I want to ask you about the source language. Di dalam source language-nya itu subjeknya yang mana? Where's the subject in the source language? Where's the subject? Okay. Okay. The subject, the types of your garden. Is it right? Betul itu? Is it right? Okay, let's coba ada identify dulu mana subject, predicate, and object. Mungkin ada tambah lain yang embel-embelnya. Okay. Any aspect of your garden plan. Okay.
this is, coba diperhatikan PPT-nya. Jadi di sini, oke, ini adalah subjek. Oke, this is subject, the size. Oke. Of your garden, this is your garden, sorry, garden. Oke. Coba diperhatikan sebelum kita membahas ini. Let's see this sentence. The president of Indonesia is maybe SBY. Okay. Now let's see this. Where is the subject here? I want to ask Mas Roni. Mana di sini subject? Is it correct? Benar itu? Okay, is it correct? The subject is just the president. Okay, hanya presiden. Ini adalah prepositional phrase. Okay, jadi ini the subject is the president. The president is, okay, the president. Jadi kalau dalam subjek itu adalah noun, okay, noun atau noun phrase, okay. So this is the subject. The president is SBY, okay. This is prepositional phrase. Ini adalah prepositional phrase karena ada preposisi ditambah noun, okay. Here, sekarang yang ini coba. Jadi di sini, di kalimat ini mana di sini subjek, Mas? Where's the subject here? Oh iya, the size. The size, okay, the size. Jadi kata kerjanya mana? Kata kerjanya will determine, right? This is auxiliary verb. Kata kerja bantu, this is main verb, kata kerja utama. Okay, you can see, kalian bisa belajar ini di structure. Baru ini subject, baru verb or predicate. Objeknya yang mana? Where is the object here? Where is the object here? Yang mana di sini objek? Will determine what? Will determine what? Ayo, who knows? Siapa yang tahu? Okay, jadi the size will determine many aspects. Okay, jadi many aspects adalah object of your garden plan itu adalah prepositional. Oke, preposition. Jadi kalau ada of di sini namanya preposition. Jadi ini adalah subject, verb baru object. Ini objeknya. Jadi ini hanya prepositional. Ini pun in part preposition, prepositional phrase. Jadi seperti itu. Tetapi dalam target language, oke, target language, coba diperhatikan. Strukturnya berubah nggak? Mas Roni, berubah nggak strukturnya? Berubahnya di mana? Gimana? Kurang jelas, kurang kuat suaranya, Mas. Oke.
very good. Okay, now let's discuss again. Jadi dalam target language, perhatikan setelah subjek ada tanda koma, oke. Sedangkan di dalam source language setelah subjek tidak ada tanda koma kan? Oke, jadi in part di sini berpindah tempat di depan subjek antara lain, oke. Jadi di sini ada perubahan. Jadi di fungsi tanda koma ini ukuran kebun Anda, koma antara lain akan to emphasize the meaning. Misalnya contoh kenapa ada tanda koma di situ, fungsinya untuk to emphasize the meaning of the sentence, untuk menekankan makna daripada kalimat itu. Jadi ukuran kebun Anda di dalam target language itu berfungsi sebagai subjek. Ukuran kebun Anda. Jadi di sini subjeknya hanya the size, tetapi di target language subjeknya sudah berubah menjadi ukuran kebun Anda. Jadi gramatik atau tata bahasa dalam source language itu berubah, atau jadi di dalam target language ketika kita menerjemahkan tidak terikat kepada word, styles, dan grammatical features. So you have to remember this. The most important, once again I want to tell you, the subject in source language is only the size, ukuran. But here in target language the subject becomes ukuran kebun Anda. Jadi the size of your garden becomes subject in target language. Okay? Bisa dilihat di situ. Jadi kalau dalam proses penerjemahan, seorang penerjemah itu tidak hanya bisa menerjemahkan, tetapi harus juga bisa menganalisa teknik atau prosedur penerjemahan itu. Oke? Gimana menurut Mas Roni? Susah nggak? Sulit nggak menganalisanya? Sulit nih. Jadi makanya kan Mas, kalau dalam proses menerjemahkan kita tidak harus terikat kepada grammar, structure, word atau stylist atau register. Jadi yang penting maknanya bisa disampaikan dengan baik. Itu dia. Oke. Terus perhatikan lagi, coba kalimat kedua. Who wants to read the second sentence? Mas Roni, did you want to read the second sentence again? Ayo Mas Roni, coba dibaca dulu the second sentence. Iya. Okay, surrounding them, very good. Nggak ada yang salah, bagus kok. Okay, now let's see. Large garden, okay. Large garden dalam short language, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sebagai subjek. Dia adalah noun phrase. Jadi subjeknya di sini noun phrase, large garden. Jadi subjek itu kan bisa noun, bisa noun phrase. Oke. Jadi di sini bisa juga pronoun. Large garden di sini noun phrase. Jadi noun phrase itu terdiri dari dua atau lebih kata. Jadi kebun yang luas. Jadi di dalam source language dia noun phrase, but in target language, let's see the target language, kebun yang luas menjadi close
clause atau klausa. You can see this. Jadi large seperti contohnya, misalnya beautiful girl. Beautiful girl itu beautiful girl bisa diterjemahkan menjadi gadis yang cantik, atau bisa juga dengan gadis cantik. Oke, tergantung penerjemahnya memakai yang mana. But here large garden bisa diterjemahkan kebun yang luas atau kebun. Jadi seperti ini, beautiful girl, gadis yang cantik atau gadis cantik. But here large garden dia diterjemahkan menjadi kebun-kebun yang luas. Kalau belau kebun luas tidak cocok. Jadi penerjemah di sini choose the appropriate words, memilih kata yang tepat. Jadi di sini large garden diterjemahkan menjadi kebun-kebun yang luas, menjadi close. Oke, kebun yang luas adalah close. Oke. And then coba perhatikan lagi di dalam kalimat dalam tas 6 ada berapa kalimat itu di tas 6? How many sentences? Siapa yang tahu berapa kalimat dalam tas 6? Mbak Mary, berapa kalimat? Oke, 2, very good. Oke, 2. Terus di dalam target language berapa kalimat? Di dalam target language berapa kalimat? Oke, 3, very good. Oke. Can you see the difference? Mas Roni, Mbak Mary, Mbak Setiana, Mbak Titi, Mbak Tonari. Can you see the difference, right? So, the translator here, penerjemah di sini membagi kedua kalimat ini atau menerjemahkan kalimat yang ada pada source language ke dalam 3 kalimat. Jadi, dia kalimat kedua dibagi atau diterjemahkan menjadi 2 kalimat dalam target language, right? So you have to be careful, okay? Why it happens? Because the translator wants to deliver the meaning well. Ingin menyampaikan makna dengan benar, sehingga dia membagi atau memilah kalimat kedua dalam source language yang terdiri dari 1 kalimat menjadi becomes 2 sentences in target language. Okay? You can see this. Jadi dia coba diperhatikan. Okay? Coba diperhatikan target language, kebun yang kecil. Jadi di dalam source language, kebun yang kecil itu diterjemahkan dari small gardens maybe work, okay? Maybe work easily. Okay? Sudah diperhatikan, coba di garis bawah yuk. Underline. Okay, please underline. Oke, sudah digaris bawahi. Oke. Kebun yang kecil dapat diolah. Coba perhatikan lagi kata maybe work. Maybe work. Line ketiga dari bawah, maybe work. Oke. Coba diperhatikan maybe work. Kalau yang Mbak tahu apa itu work dalam bahasa Indonesia? Kita biasanya mengartikan apa dalam bahasa Indonesia? Work. Mas Roni, biasanya work itu kita artikan dengan apa? Bahasa Indonesia work itu apa yang biasa? Iya, bekerja. Bekerja, oke, atau kerja. Tetapi di sini bekerja. Lo coba lihat dalam bahasa sumber. Let's see the target language. Work here
word in short language is translated or was translated into diolah. Jadi ada pemilihan katanya. Jadi dia tidak. Jadi we say again. I say again that a translator must be able to choose the appropriate word. Harus mampu memilih kata-kata yang cocok dengan kalimat itu. Jadi kalau misalnya kita buat di sini example, kebun kita ganti dengan bekerja menjadi kebun yang kecil dapat dikerja atau bekerja, dikerjakan. Oke, jadi di sini yang cocok adalah diolah. Jadi ada pemilihan kata, diolah. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke. Do you have any questions dari task 6 ini? Mbak Mary, do you have any questions? Okay, Mas Roni, do you have any questions? Oh, pass. Okay. Okay. Now let's see task 7. Okay, task 7. Oke, coba diperhatikan yang di garis bawahi. Coba, who wants to explain? Who wants to try to explain? Siapa yang mau coba menjelaskan? Who wants to try, please? Oke, Mbak Mary, do you want to try? Please explain us. Oke. Okay. Are you going to explain, Mbak Mary? Yeah. Ya, jadi di dalam short language itu dia active, right? But in target language it becomes passive voice. Okay. Coba kalau misalnya Mbak coba terjemahkan dia dalam bentuk aktif. Coba kalimat pertama diterjemahkan dalam bentuk aktif. Coba. Once again. Maksud saya, I mean, please translate the words into active. Di situ kan, di short language kan dia kalimat aktif kan. Nah, coba kita mau bandingkan dulu. Coba terjemahkan lagi dia dalam bentuk aktif juga.